Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Di video kali ini aku mau share sebuah perjalananku beberapa waktu lalu ketika aku melakukan pendakian kembali ke Gunung Tambora. Tapi kali ini pendakiannya cukup berbeda dengan sebelumnya, karena sebelumnya itu aku menggunakan jalur Kabinatoi dan sekarang aku memilih jalur yang berbeda, yaitu jalur Pancasila. Kali ini aku memilih menggunakan motor karena biar lebih efisien dan lebih hemat biaya juga. Dari Bima itu kita start jam 11 pagi dan sampai di Desa Pancasila itu sudah hampir maghrib. Kenapa waktunya lama banget? Karena di jalan tuh sempat hujan dan sempat kita juga berhenti beberapa kali karena membeli beberapa kebutuhan dan juga berteduh. Kalau lancar tuh mungkin bisa jadi dari Bima ataupun dari Bandara Bima ke Desa Pancasila itu mungkin bisa makan waktu kurang lebih 4-5 jam. Sepanjang perjalanan dari Bima ke Desa Pancasila itu sebenarnya tidak ada yang begitu spesial, kecuali setelah kita sampai di sekitar Taman Nasionalnya, karena di sana kita bisa melihat hamparan savana yang luas, kemudian banyak banget kayak kerbau-kerbau di pinggir pantai yang bener-bener kayak kumpul gitu. Terus banyak banget sapi-sapi kayak kuda-kuda liar juga yang kayak lewat, dan teman-teman juga harus hati-hati di sana karena tidak jarang mereka ini suka nyebrang sembarangan. So, meskipun teman-teman melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi karena jalanan sepi, tapi diharapkan juga untuk tetap hati-hati karena di sana banyak banget binatang liar yang suka menyeberang tanpa terduga. Kita sampai itu udah hampir maghrib. Kita daftar di pos pendaftarannya karena ada COVID ini. Jadi untuk teman-teman yang berada di luar Bima atau mungkin di luar Nusa Tenggara Barat itu perlu banget menyertakan fotokopi rapid test. Sedangkan kalau teman-teman yang mungkin dari Bima, Dompu atau mungkin Sumbawa itu hanya menggunakan surat keterangan sehat saja. Nah, untuk daftarnya kalau weekday itu 5.000 per hari. Tapi kita dihitungnya itu adalah weekend. Jadi kita bayarnya 7.500 per hari. Oh ya, untuk saat ini hanya boleh melakukan pendakian 2 hari 1 malam. Tapi sebenarnya kita boleh lebih dari itu asal tidak nginap di pos 3, 4, atau 5 lebih dari 1 malam. Jadi ketika kita melakukan pendakian, misal hari pertama kita nginap di pos 3, kemudian kita muncak, setelah itu kita harus turun nih ke pos 2 ataupun ke pos 1 untuk menginap lagi. Entah kita itu menginap 1 malam atau 2 malam, menurut sumber yang aku dapat sebelum aku naik itu boleh. So, teman-teman mungkin bisa melakukan ataupun bisa merancang itinerary pendakian di Gunung Tambora se-efisien mungkin sehingga tidak terjadi pelanggaran dan teman-teman juga tidak kewalahan dalam mengejar waktu yang hanya 2 hari 1 malam itu. Nah, karena sudah malam, aku dan teman-teman memutuskan untuk menginap di rumah warga di kaki gunung. Sebenarnya di sekitar base camp itu juga ada guest house sih, tapi kita memilih opsi yang lebih hemat. So, kita memutuskan untuk menginap saja di rumah warga sekaligus menitipkan motor. Dari base camp ke rumah warganya cukup jauh sih sebenarnya kalau jalan kaki, tapi karena kita menggunakan motor, jadi sekitar 30 menit kita sampai. Waktu itu sudah hampir tengah malam gitu. Sebenarnya di sini ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kayak yang bisa dibilang cukup angker gitu. Mungkin nanti aku bakal cerita bersama teman-teman lainnya biar informasinya dapat semua. So, mungkin cerita yang angker tadi akan aku publish di video berikutnya. Singkat cerita, kita sampai di rumah warga, kita istirahat, kita tidur, kemudian paginya kita sarapan. Setelah sarapan, kita siap-siap buat berangkat untuk melakukan pendakian ke Gunung Tambora. Sebelum kita jalan, mari kita berdoa dulu agama kita masing-masing. Semoga kita sampai puncak dengan selamat. Amin. Amin. Dan pulang juga pun dengan selamat. Amin. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tarik sis, monggo. Kita harus berjalan menuju pintu rimba. Pintu rimba ini bisa dibilang kayak pos 0 gitu ya. Nah, dari pintu rimba ke pos 1 itu cukup gampang, tidak begitu menanjak juga, malah cenderung lebih banyak melandainya dan jalurnya juga cukup enak dan cukup luas juga. Oke, jadi kita mulai pendakian menuju puncak Tambora melalui jalur Pancasila. Jadi kita jalan dari rumah warga tadi itu sekitar 2 jam, kurang dari 2 jam, kurang 10 menitan. Jadi kita udah sampai di pos 1, sekarang ketinggiannya 1777. Dan dari gerbang
ke sini itu jaraknya sekitar 7,6 kilo. Nah, di pos 1 ini untuk masalah masak, untuk masalah air itu sebenarnya gampang banget. Jadi di sini ada mata air yang sangat lancar, dan mata air ini ternyata merupakan mata air yang akan dikonsumsi oleh beberapa warga di sekitar kaki Gunung Tambora yang ada di Pancasila. Setelah istirahat di pos 1, kami lanjutkan perjalanan ke pos 2. Tapi di antara pos 1 dan pos 2 ini ada sebuah pos bayangan namanya Pos Rau. Pos Rau ini cukup membantu sih untuk kita beristirahat, karena di sini ada sebuah gazebo juga di Pos Rau ini. Juga karena di area sekitar sini tuh ketika musim pacet atau musim lintah itu ada, di sini bakal banyak banget lintah, dan untungnya kita mendakinya belum di musim itu. Jadi kita sampai di pos 2, ketinggiannya 1366. Terus ini nih, dari pos 1 ke pos 2 itu 3,6 kan. Nah, nanti dari pos 2 ke pos 3 itu 3 km, tapi katanya nanjak ya. Nanjak banget gitu. Nah, dari pos 1 ke pos Rau ini perjalanannya kira-kira 1 jam. Kemudian dari pos Rau ke pos 2 juga kira-kira 1 jam. Kemudian di pos 2, karena sudah siang ya, kita memutuskan untuk istirahat cukup lama dan memasak. Jadi ini masakan oleh chef, siapa namanya? Chef Man aja. Jadi isinya ada tahu, ada tempe, ada kacang panjang dipotong-potong miring, telur di model kayak masak Indomie dilangsungin. Nah, di pos 2 ini juga untuk masalah mata air itu masih enak, karena ada sebuah sungai kecil gitu yang airnya bisa kita pakai buat masak, buat cuci muka, atau buat keperluan yang lainnya. Dari pos 2 kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Dari sini jalurnya mulai banyak tanjakan-tanjakan yang sangat-sangat curam, kemudian jalurnya juga mulai kecil, mulai sempit gitu, dan beberapa kali ada kayak daun-daun gitu yang kalau tersentuh oleh kulit langsung bakal gatel dan bakal panas banget. So, menurutku lebih aman kalau mendaki Tambora harus menggunakan pakaian panjang kayak celana panjang dan baju panjang. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini tuh selain jalurnya cukup ekstrim, itu juga perjalanannya cukup panjang. Jadi kira-kira kita bakal menghabiskan 3-4 jam. Kemudian di sepanjang jalan dari pos 2 ke pos 3 ini kita bakal melihat beberapa vegetasi yang berbeda-beda. Jadi sudah mulai berubah nih vegetasinya nih. Dari pos 1 ke pos 2 itu kan masih sama. Nah, dari pos 2 ke pos 3 ini ada beberapa tahapan vegetasi yang mulai berubah-berubah gitu. Mulai dari banyak pohon-pohon, kemudian bakal ditumbuhin daun-daun yang bikin gatal tadi. Kemudian ada beberapa spot yang juga ada kayak savana-savana kecil gitu. Jadi mulai berasa kita naik gunungnya nih. Kan kita tadi udah ngerasa aman ya, dari pos 1 ke pos 2 tuh kita nggak ada pacet atau lintah gitu. Tapi ternyata di pos 2 ke pos 3 ini salah satu temanku kakinya tergigit nih sama pacet, kayak ada satu pacet gitu yang masuk. So, meskipun belum musim pacet ternyata masih ada mereka. Setelah perjalanan cukup melelahkan dari pos 2 ke pos 3, akhirnya sampai di pos 3, dan setelah melihat tulisan pos 3 tuh kayak capeknya tuh langsung hilang. Akhirnya perjalanan mendaki Tambora sudah semakin dekat gitu pikirku. So, di pos 3 ini juga kan kita bakal nginap. Jadi kita bakal memulihkan tenaga biar besok paginya kita bisa melanjutkan pendakian dan bisa sampai puncak dengan segar. Pos 3 ini masalahnya adalah air. Di sini memang terdapat sebuah mata air, tapi mata airnya itu cukup kecil, dan untuk mencapai mata itu cukup sulit. Bukan cukup sulit lagi, sangat-sangat sulit. Udah capek nih dari pos 2 ke pos 3, terus ngambil air lagi itu bikin kewalahan lagi gitu. Jadi bikin malas nih buat ngambil air, tapi karena kebutuhan akan air itu penting banget, so mau tidak mau nih harus ngambil air. Di pos 3 ini kan kita bermalam, rencananya besok subuh banget itu sekitar jam 2 kita bakal melanjutkan pendakian untuk melihat sunrise dari puncak Tambora melalui jalur Pancasila. Nah, setelah masak, setelah makan, setelah bersih-bersih gitu ya, kita tidur. Tengah malamnya, belum nyampe tengah malam sih, sekitar jam 10 tiba-tiba hujan turun. Memang nggak cukup deras, tapi lama banget, sampai jam 2 sampai jam 3 itu belum reda juga gitu. Akhirnya kita terpaksa untuk menunda pendakian sampai hujan reda, dan akhirnya kita mendaki jam 5 subuh. Kita mulai start pendakian di pos 3, kemudian sampai di pos 4 itu sekitar 1 jam setelahnya, kemudian sampai di pos 5 juga 1 jam setelahnya. Jadi sekitar jam 7 kita baru sampai di pos 5.
Kita sudah jalan sekitar 16 kilo. Apa namanya nih yang kalau disentuh bikin gatal, itu banyak banget. So harus hati-hati nih, kena dikit, oleh yang dikit langsung gatal. Gak gatal doang masalahnya, gatal plus panas. Dari pos 5 ke puncak itu pendakian juga sangat-sangat melelahkan nih, karena mulai ada kayak area-area berpasir gitu yang kalau kita pijak bakal turun gitu, kakinya nggak dalam sih masuknya kaki, jadi, tapi tetap aja bikin capek. Arealnya juga tidak landai, jadi cukup curam, dan sadly beberapa saat setelah kita lewati pos 5 itu hujan turun lagi. So kita melanjutkan perjalanan menuju puncak itu sambil hujan-hujanan. Selama perjalanan tuh dengan sisa tenaga yang ada, kita berharap semoga sampai puncak hujan sudah reda, kabut sudah nggak ada, jadi kita bisa melihat kemegahan kawah raksasa di puncak Tambora. Dan setelah berjalan sedikit demi sedikit dengan sisa tenaga yang ada dengan langkah-langkah kecil itu, kita akhirnya sampai juga nih di titik tertinggi di Pulau Sumbawa. Mantap dinginnya di atas. Ya. Ini begini. Ini. Sedikit lagi. Yap. Siap. Bang. Ya. Semangat, Bang. Semangat. Ya. Lembu adek. Hebat. Jambate. 20 menit lagi. Ini Bang. Puncak tuh. Coba. Nyampe tuh. Mantap. Enggak, langsung gigit aja. Lengket. Oh. Nah. Puncak tuh, nyampe cuy. Kita sampai di puncak, memang hujan sudah reda, tapi masih berawan gitu, jadi kita hanya bisa mengintip sedikit puncak Tambora. So kita tidak berlama-lama di atas, takut hujan turun makin deras. Akhirnya setelah beristirahat, setelah memulihkan tenaga, akhirnya kita kembali turun, dan beberapa saat setelah kita turun, hujan turun lagi. Seperti yang aku bilang tadi di awal, kita nggak bisa nginap di pos 3, pos 4, atau pos 5 tuh lebih dari 1 malam. Akhirnya kita packing, kita istirahat, kita kumpulkan tenaga untuk bisa turun nih minimal sampai di pos 2. Kita turun sekitar jam 5 sore gitu, dan beberapa saat setelah kita turun, hujan kembali turun lagi. Dan lebih parah lagi, headlampku dan headlamp 2 orang teman yang lainnya itu rusak. So kita tidak bisa berjalan dengan mandiri gitu. Aku terpaksa mengeluarkan lampu HP biar bisa tetap melihat jalan. Pos 2 kita sampai itu udah gelap banget, dan kita tidak beristirahat cukup lama. Kita hanya sebentar saja dan langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 1. Dari pos 2 ke pos 1 ini kondisinya tuh udah mulai reda dan jalan cukup enak. Tapi yang jadi masalah adalah dari pos Rau ke pos 1-nya. Di sini tuh banyak banget kayak jalur yang kalau hujan itu bakal menjadi jalur air juga. Ini licinnya parah banget dan hampir tidak ada pegangan di kiri kanan. Jadi kita harus benar-benar tegak. Aku benar-benar bersandar pada trekking poolku. Di situ kakiku mulai sakit juga tuh. So aku benar-benar berusaha banget agar bisa turun nih. Minimal sampai pos 1 dulu deh. Mau tidur gitu, mau istirahat. Dengan berjalan sedikit demi sedikit, kemudian pelan-pelan, akhirnya sampai di pos 1 jam 9 lebih. Kemudian mungkin ini yang dinamakan orang kalau udah capek banget tuh lapar hilang. Jadi saking capeknya nih aku nggak ngerasa lapar sama sekali. So aku hanya memaksa diri untuk makan coklat, kemudian aku tidur. Jadi nggak ada masak sama sekali waktu itu. Kemudian paginya syukurnya sudah mulai segar lagi nih. Akhirnya kita bisa masak-masak, kemudian kita bisa ya kayak bercanda lagi kayak biasanya. Dan setelah makan, setelah masak, terus kita packing. Akhirnya kita turun ke rumah warga, kemudian kita pamitan. Kita menitipkan motor di situ. Akhirnya kita membayar 150.000 untuk biaya motor dan biaya sewa kamarnya. Setelah perjalanan pendakian ini, kami memutuskan untuk mampir di salah satu mata air yang biasa dijadikan oleh warga sekitar sini sebagai tempat mandi gitu. Dan
kerennya Matahari ini tuh warna airnya itu adalah biru. Aku merasa kayak terpancing banget nih untuk harus banget mandi gitu. Dan setelah mandi di situ, ajaibnya pegel-pegel di kaki, di tangan, di seluruh badan tuh kayak hilang semuanya. Mungkin teman-teman yang mendaki Tambora melalui jalur Pancasila bisa nih nyoba, dijamin capek, pegel-pegel bakal hilang. Perjalanan kita pulang ke Bima lebih cepat, sekitar 4 jam, karena untungnya pas pulang tuh nggak ada hujan. Terus kita juga sempat mampir buat beli beberapa cemilan kayak makanan khas Bima Dompu gitu, namanya timbu. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju kota Bima dan akhirnya kita kembali ke kota Bima dengan selamat. So, itu aja cerita pendakianku ke Gunung Tambora melalui jalur Pancasila. Teman-teman jangan lupa untuk tonton terus video aku, dan jangan lupa juga buat komen, like, share, dan tentunya subscribe. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Bye-bye.